Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil. Subtemanya pelajaran dari Sarah dan Maria. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pendek saja saudara, tetapi ini sangat bermakna. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat Allah mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada Maria akan kelahiran Yesus, hal ini tentu sangat mengejutkan Maria. Secara manusia, ia sulit percaya, namun malaikat Gabriel meyakinkannya dengan perkataan di ayat pokok kita tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jelas saudara, jika Allah telah berfirman demikian, maka dia pasti menggenapinya meskipun dari pihak manusia itu mustahil. Saudaraku, dalam vlog kali ini, saya akan menunjukkan dua orang wanita yang awalnya ragu, namun akhirnya menjadi percaya, sehingga memberikan pelajaran bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi kita yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Saudaraku, awalnya memang terasa mustahil karena pertama, Sarah yang sudah tua dan mati haid merasa mustahil untuk dapat melahirkan anak. Kejadian 18 ayat 9 sampai 15. Yang kedua, Maria yang masih perawan merasa tidak mungkin dapat melahirkan anak tanpa persetubuhan dalam pernikahan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita dapat percaya bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini? Saya akan menyampaikan poin-poin yang sederhana dalam vlog kali ini. Saudara, poin yang pertama adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang menerima janji Allah. Saudaraku perhatikan, Allah berjanji akan memberkati kandungan Sarah untuk melahirkan raja-raja di perjanjian lama. Itu terdapat dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Saat itu Allah berjanji kepada Abraham. Kemudian janji ini diulang oleh Tuhan dengan didengar oleh Sarah sendiri. Pada saat itu Tuhan dalam penampakan tiga orang waktu itu yang dikenal dengan istilah teofani, Abraham menjamu mereka, memberi makan, lalu bercakap-cakap, dan Sarah mendengarkan dari balik tenda. Saudaraku, kejadian ini terdapat di dalam kitab Kejadian 18 ayat 9 sampai 10. Lalu Allah berjanji akan memakai kandungan Maria untuk kelahiran Raja Perjanjian Baru. Ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Itu yang menjadi pembahasan di ayat pokok kita kalau kita gali itu lebih dalam. Nah, saudara yang terkasih, mengapa janji Allah dalam hidup kita seringkali dalam tanda kutip terlambat? Perhatikan saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak lalai atau terlambat. Hanya yang Dia inginkan ialah orang-orang berbalik dan bertobat terlebih dahulu dari kehidupan yang berdosa itu. Ini terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Nah, ini kita dapat bandingkan dengan Roma 12 ayat yang kedua. Tuhan mau kalau kita menyerahkan diri kepadanya, maka kita juga harus diubahkan cara berpikir kita. Ya, jadi bukan cara berpikir dunia, cara berpikir yang menyenangkan diri di dalam dosa, tetapi bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan, cara berpikir kita, akal budi kita, sehingga kita senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Lalu, mengapa seringkali terlambat? Ini jawaban berikutnya. Ya, terlambat tanda kutip sekali lagi, bahwa Tuhan lebih memprioritaskan kekekalan hidup. Ini terdapat dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 52. Jadi hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang sifatnya materi jasmani itu sangat mudah. Bukankah Alkitab berkata bahwa alam semesta, langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan oleh mata, yang sifatnya bendawi, sifatnya jasmani, sifatnya materi, bukankah semuanya itu diciptakan hanya dengan Allah berfirman? Artinya yang kekal menciptakan yang tidak kekal.
yang rohani menciptakan yang jasmani. Itu sebabnya seringkali kita merasa kok kenapa ya seringkali Tuhan terlambat. Padahal tidak, janji Tuhan tidak mungkin terlalu cepat, tapi juga tidak akan pernah terlambat. Amin saudara, haleluya. Poin yang kedua, bagaimana kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang menyadari bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus. Di dalam Injil Lukas pasal 1 tadi ayat yang ke-35, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara, bagi kita orang Kristen hari ini, kita harus percaya bahwa ketika Yesus naik ke sorga yang kita peringati setiap tahun, lalu kemudian turunlah Roh Kudus yang kita peringati juga di dalam peristiwa Pentakosta, itu telah menjadi bagian hidup kita sebagai orang Kristen, saudara. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roh Kudus itulah yang membantu kita berdoa dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Jadi seringkali kita menemui jalan buntu, ketidakmungkinan di dalam segala apa yang kita hadapi, persoalan-persoalan hidup yang berat. Di saat kita nyaris menyerah, lalu kita teringat akan Tuhan, kita mau datang berdoa kepada Dia. Itu adalah karya Roh Kudus. Ketika kita tidak sanggup untuk berkata-kata juga, Roh Kuduslah yang berdoa bagi kita. Luar biasa. Jadi saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi kita, karena Roh Kudus Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam kita, bukan jauh dari kita. Amin. Lalu Roh Kudus itu adalah penjamin kita, kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Jadi Dia menjamin hidup kita yang kekal, Ia juga yang menjamin akan doa-doa kita sampai kepada Bapa. Dia yang menjamin bahwa kita aman di dalam tangan kasih Bapa di sorga. Tetapi saudara jangan lupa, jangan kita dukakan Roh Kudus Allah. Ya, kita dijamin ketika kita ada di dalam Dia. Haleluya. Poin yang ketiga, bagaimana kita dapat percaya bahwa bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang menganggap dirinya hanyalah seorang hamba. Saudara perhatikan, Sarah menyebut Abraham tuannya dalam Kejadian 18 ayat yang ke-12 dan di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-6. Jadi Sarah memposisikan dirinya, istri adalah hamba dan Abraham suaminya adalah tuannya. Ini memang terdapat dalam budaya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, saudaraku, ini yang harus khususnya para wanita, para istri, ibu-ibu harus perhatikan, bahwa sekalipun mungkin ibu-ibu, saudara-saudara punya kedudukan, punya pekerjaan, punya jabatan, pangkat, dan bahkan penghasilan lebih tinggi daripada suami, jangan pernah menganggap rendah suamimu. Tetapi ingat bahwa ketika saudara diberkati dalam rumah tangga, suamimu adalah kepala keluarga yang mengasihimu, dan saudara, para istri, harus tunduk kepadanya. Haleluya. Lalu kemudian Maria menyebut dirinya hamba Tuhan. Jadi karena dia bilang, ya aku ini hanya hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ketika ia diyakinkan oleh Gabriel bahwa tidak ada yang mustahil, mungkin engkau ragu, mungkin engkau khawatir dan takut karena posisimu belum menikah, belum bersuami. Tapi kalau Allah yang datang kepadamu, Roh Kudus turun ke atasmu, maka semuanya menjadi mungkin. Lalu Maria dengan iman dan ketundukan penuh berkata, terjadilah kehendakmu. Lalu kemudian Paulus berkata dalam surat Kolose pasal 3 22-24 bahwa hamba yang taat akan mendapatkan upah dari tuannya. Rasul Paulus mengatakan di sana bahwa Kristus adalah Tuhan. Ini 3 poin yang dapat saya sampaikan. Kiranya saudara tetap bersemangat, bersukacita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, tidak juga ada yang mustahil, karena saudara ada di dalam Tuhan, ada di dalam kasih dan kuasa-Nya. Tetap berdoa, tetap bersyukur, dan tetap bersemangat ya.
Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, maka teguhlah hati kami bahwa dalam ketidakmungkinan kami untuk dapat memecahkan masalah hidup kami, bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir bagi kami, ada Roh Kudus, ada firman Allah, dan ada kasih Bapa sorga yang senantiasa memenuhi kami. Sehingga kami dapat dengan teguh berkeyakinan dan berpengharapan bahwa tidak ada yang mustahil bagi kami. Sebab itu Tuhan, kiranya kami tetap percaya dan juga melakukan firman-Mu, agar kami selaras dengan firman-Mu, agar kami juga tidak mempunyai satu keinginan-keinginan yang melampaui apa yang Tuhan tetapkan bagi kami, sehingga Tuhan, apa yang betul-betul mustahil karena kami dalam kebenaran, kami melihat keajaiban, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sepanjang hari ini, agar dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, bisnis, mata pencaharian kami, baik dalam rumah, baik di luar rumah, kami kerjakan semua dalam takut akan Engkau. Dan apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ini doa sembahyang kami, mengucap syukur atas segala kecukupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Anak cucu kami, pribadi-pribadi kami tidak berkekurangan karena kasih setia-Mu. Berkatilah Presiden sampai RT, para dokter tenaga medis, dan semua yang saat ini sedang ditangani untuk COVID-19. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, sembuh, pulih bangsa kami, bebas dari COVID-19. Terpuji nama Tuhan. Ini doa sembahyang kami, mengucap syukur atas anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya,